Waktu saya mau naik mimbar untuk kesaksian pujian, itu dosa masa lalu saya semuanya dibukakan oleh iblis. Kita masuk ke dunia pelayanan yang sekarang rusak. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali di PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan, bersama saya, Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah Indonesia World Light Cimahi. Hari ini saya akan wawancara atau berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang sangat dikenal, mungkin banyak, sangat memberkati banyak orang. Beliau masih muda dan sudah ikut di acara Indonesian Idol dan juga sudah banyak melayani orang-orang yang susah, sulit, dan saya percaya lewat kesaksian hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Supaya lebih kenal, saya panggil langsung kepada saudara Bapak Pendeta Sandi Nugroho. Shalom Pak Sandi. Shalom Om. Siap. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu pada siang hari ini. Ya, cari waktu untuk Pak Sandi susah juga ini. Ya, tapi Pak Sandi orangnya low profile, kapan aja bersedia. Puji Tuhan ya. Jadi pas matching ya waktunya. Puji Tuhan. Senang ingin kami bertanya Pak Sandi, bagaimana bisa Pak dari dunia sekuler, orang-orang di entertain begitu luar biasa, sekarang bisa beralih menjadi seorang hamba Tuhan. Boleh Bapak ceritakan sedikit, dan Bapak sekarang menggembalakan di mana? Bagaimana sekarang pelayanan Pak? Boleh silakan. Iya, saya ikut Indonesian Idol 2012. Ya. Dan puji Tuhan waktu ikut Indonesian Idol, saya selesai Idol itu saya langsung melayani Tuhan, sekolah Alkitab. Karena memang buat saya panggilan ya Om ya, panggilan. Lalu juga sekarang Tuhan izinkan mengembalakan. Di Jakarta ada 3, 1 di Tangerang. Oh, puji Tuhan. Dan sedang membangun juga di daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya, untuk gereja dan panti asuhannya. Panti asuhan juga. Oh, puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga semuanya anugerah sih Om. Amin. Kalau dunia entertain sih buat saya nggak luar biasa, tapi gitu, Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, luar biasa. Amin, amin. Puji Tuhan. Iya Om. Ya, gitu ya. Iya. Karena kalau memang banyak orang ngelihat gemerlapnya dunia entertain, tapi sebenarnya sesuatu yang hebat di entertain itu banyak yang palsu. Begitu. Palsu, gimmick, dan kelihatannya baik-baik saja, tapi nyatanya dibuat-buat saja. Tapi dalam pelayanan ini kita dituntut untuk benar. Amin. Kebenaran, kesederhanaan, nah itu yang tidak perlu kepalsuan. Di internet kita perlu dioperasi, perlu dibentuk, makeover, gimmick, lalu juga seperti pencitraan. Tapi di pelayanan nggak butuh itu. Harus jujur ya. Tapi kalau ada yang melayani pencitraan ya itu urusannya sama Tuhan Om. Betul. Iya. Mesti belajar dari Pak Sandi dulu nih kelihatannya. Enggak Om, harus kena halilintar dulu baru bertobat gitu, itu. Kalau saya sudah babak belur jadi lebih baik bener aja dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pak Sandi, kalau begitu saya boleh bertanya lagi. Boleh. Apa yang membuat Pak Sandi akhirnya bisa artinya meninggalkan secara full ya sekarang dunia entertain dan full sekarang melayani Tuhan? Apakah ada sejarah atau peristiwa atau ada ayat firman atau apa yang membuat Bapak bisa dengan dengan baik bisa meninggalkan itu semua? Ya, jadi memang saya waktu kelas 2 SMP itu waktu itu bukan Tuhan izinkan, saya mengizinkan untuk saya overdosis. Jadi saya koma kurang lebih 3 bulan. Tapi Tuhan, puji Tuhan saya punya ibu yang luar biasa. Seorang pendoa yang hebat yang selalu mendampingi saya selama 3 bulan itu dan juga berdoa. Dan akhirnya puji Tuhan dari doa orang tua saya dan juga Tuhan punya rencana Om. Jadi akhirnya saya masih hidup. Dan dulu saya adalah seorang anak yang durhaka, sampah ya, dan hidup tidak benar. Dan saya menyadari bahwa setiap talenta yang Tuhan titipkan itu adalah semua dari Tuhan dan harus kembalikan kepada Tuhan. Dan waktu saya menyadari bahwa jadi 7 orang kami bersama-sama gitu ya, satu ruangan seperti ini, kami pakai sama-sama putau. Jadi jarum suntik itu muter Om. Waduh, Semua udah hepatitis, HIV, jadi semua 6-6-nya sudah meninggal. Jadi tinggal saya yang masih hidup. Dan saya percaya itu adalah kesempatan kedua atau second
second chance, kesempatan kedua, nyawa kedua yang Tuhan berikan. Nah, saya baru menyadari ini setelah saya keluar di 8 besar Indonesian Idol. Tawarannya banyak Om, banyak. Waktu itu manajemen bilang, Sandi kamu wajahmu nggak jelek-jelek banget gitu ya, menarik gitu, kamu bisa jadi MC, bisa jadi host gitu ya. Saya bilang saya nggak tahu, tapi pada saat itu yang jadi direktur SMN itu adalah Albert Tanoni. Ternyata dia juga pendeta juga gitu ya, Gembala JCC. Dan akhirnya dia dengan besar hati mengizinkan saya pelayanan. Dan saya juga mengatakan bahwa pelayanan bukan cari berkat menjadi berkat, sehingga saya sekalipun pelayanan saya tidak membudgetkan. Sekalipun pada saat itu banyak sekali gereja yang mengundang artis itu harus ada budget atau apa. Betul. Tapi saya tidak pernah. Nah, dari situ saya sekolah Alkitab karena saya menyadari bahwa hidup saya harus buat Tuhan. Karena Tuhan ingatkan waktu di Medan Plaza saya melayani di sana, badan saya itu gemetar Om, karena mimbar dengan stage podium atau tempat kita nyanyi kan beda. Saya rasa waktu saya mau naik mimbar untuk kesaksian pujian, itu dosa masa lalu saya semuanya dibukakan oleh iblis. Iblis bilang kamu seorang pezina, kamu seorang narkoba, kamu merusak anak orang, kamu hidupnya nggak benar, banyak orang mati karena kamu. Jadi banyak sekali. Tapi pada saat itu ada Alkitab yang saya bawa tuh buku. Alkitab saya bawa tapi nggak pernah saya baca Om. Hanya bawa saja kalau ke gereja, tapi baca belum tentu. Bacanya hanya di gereja pada saat itu. Dan terbuka 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Tuhan bilang jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, waktu saya baca itu, saya memiliki kepercayaan diri, confidence, dan saya naik kesaksian pada saat itu. Saya naik dan saya ngalami Tuhan. Waktu saya koma, saya ketemu dengan satu cahaya terang sebelum saya bangun. Dia bilang saya akan pakai kamu. Dan saya ketemu cahaya yang sama itu waktu saya melayani Tuhan di mimbar itu. Dan tinggalkan semuanya, aku memanggil kamu sepenuh hati. Saya tanya ibu saya, ya memang mama pernah nasarkan kamu jadi pendeta. Tapi saya tanya pendeta-pendeta, nggak usah, nanti aja kalau sudah nggak terkenal baru nanti melayani Tuhan. Jadi pendeta saya nggak, saya langsung selesaikan kontrak. Waktu itu mau penalti, mau penjarain terserah, tapi yang penting saya harus berikan hidup buat Tuhan. Saya sekolah Alkitab dan itulah momen di mana saya menyadari saya harus berikan hidup buat Tuhan. Kalau masih mau hidup gitu aja. Jadi udah nggak ada kesempatan buat berpaling lagi. Mundur lagi. Jadi karena Tuhan udah mempertemukan dirinya gitu ya. Betul. Kalau saya lawan ya kelihatannya sampai hari ini saya tidak hidup. Ya, puji Tuhan. Artinya dari pihak Pak Sandi pribadi kan oke lah, sudah artinya memperhitungkan bahwa kasih Tuhan terlalu besar bagi Pak Sandi. Tapi bagaimana dengan hubungan relasi dengan misalnya orang terdekat, misal istri, orang tua, atau bagaimana sikap mereka? Kalau orang tua saya mencintai Tuhan, kalau saya bersyukur saya punya mertua juga yang sangat cinta Tuhan. Amin. Karena dia seorang single mom, mertua saya laki-laki sudah meninggal. Tapi mereka orang yang cinta Tuhan, dan istri saya juga dari hidupnya dia hanya jemput pendeta, nganterin pendeta bersama dengan mamanya. Jadi sudah Tuhan persiapkan memang. Iya. Karena kalau tidak dapat jodoh seputar mimbar berantakan Om. Kita pelayanan nanti istri minta, belum selesai khotbah Pak, jangan lupa ini transfer buat beli tas baru ya. Repot Om. jadi repot. Jadi harus yang seragam, harus yang betul. Satu paket. Betul. Tapi bagaimanapun Pak Pastor, jujur bahwa dunia entertain dan sekarang pelayanan pasti kan agak berbeda ya. Pasti. Itu gimana mensiasatinya? Entertain ini tiap hari kita pesta Om. Jadi tiap hari kita harus ke klub, tiap hari kita harus palsu karena ada yang ulang tahun, ada yang maaf, kadang-kadang saya akan jatuh lagi ke narkoba, pasti. Lalu minum-minuman keras. Nah, jadi puji Tuhan saya jadi pendeta pun sekarang karena lever saya dan hati saya sudah rusak Om. Jadi saya udah nggak bisa minum alkohol. Karena memang dari SMP sudah pakai alkohol, sudah minum alkohol, sudah pakai narkoba, merokok, ganja. Bertahun-tahun, jadi umur 39 tahun tapi rapotnya merah semua kesehatan.
Umur 39 Iya, sekarang. tapi Wah. merah semua, merah semua, rusak semua. Iya. Jadi urat syaraf belakang kepala juga putus sampai hari ini. Iya. Jadi kalau hari ini masih bisa Tuhan izinkan masih hidup dan Iya. bernafas, Iya. buat saya ini anugerah. Amin. Iya. Nah di situ Om, saya dalam kondisi sudah tidak bisa kemana-mana dan Iya. ini anugerah, Iya. anugerah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan. punya istri yang mendukung, sangat Iya, mendukung ya. iya. Saya habis-habisan, istri saya lebih habis-habisan lagi buat Tuhan. Iya, Jadi Tuhan. saking habisnya kadang-kadang kita nggak punya apa-apa. Kecuali punya Tuhan. Ya punya Iya, Tuhan, karena itu kekuatan kita. Amin, Dan amin. itu yang hampir dari keluarga tidak ada. Begitu ya. Ya mungkin kalau dari Semua mendukungnya. sinode, dari gereja lain, mungkin yang lain masih bilang munafik, cuman mau gimmick, cari pencitraan. Itu urusan dia. Iya. Urusan saya harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Iya. Karena kesempatan hidup saya terbatas. Betul. Seperti itu. Mumpung masih hidup, kasih yang terbaik buat Tuhan. Iya. Nah, bagaimana Pastor Sandi menjaga terus motivasi, tidak bisa kalau dari secara manusia pastikan ingin cari pujian, Ya. cari sesuatu dan sebagainya. Sekarang dalam pelayanan bagaimana nih menjaganya tetap murni Ya. dalam melayani Tuhan? Saya sebenarnya pengen ganti nama pendeta itu jadi Kacung, Om. Oh, Karena gitu saya ya? lebih cocok. Gitu ya. Jadi iya, kalau iya. orang panggil jangan pendeta Sandi, Kacung. Iya, Kacung iya. Sandi Nugroho Cuman aja. nggak ada istilah itu ya. Ya, karena kan kita memang harus nyadari kita ini dulos. Betul. Yang mentaati perintah Tuhan. Betul. Memang metode dulu saya melayani karena kami dari gereja Injili, pendeta itu tidak ada yang dimuliakan, Om. 24 jam harus hidup buat jemaat kan. Begitu ya. Ya, saya dilayani dengan pendeta-pendeta tulus, sederhana, sehingga waktu kita masuk ke dunia pelayanan yang sekarang rusak total. Rusak ya. Mega church yang Iya. yang lupa bahwa gereja itu punya Tuhan. Betul. Dan pelayanan ini buat saya rusak karena tidak ada dampaknya. Iya. Dan kerinduan saya cuma satu, orang-orang menyadari lebih baik tidak bergelar tapi berdampak daripada bergelar tapi tidak berdampak. Nah disitulah saya rindu apa yang Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Amin. Nah konsep itu tidak akan dapat di-entertain, Om. Tapi konsep seperti Yesus melayani itu ya buat saya itu indah sekali. Merendahkan diri, mengosongkan diri, taat sampai mati. Nah itu yang buat saya bagaimana ya Tuhan Yesus dari Tuhan jadi manusia lalu datang kepada kita, lalu kita harus menikmati dunia ini. Kalau buat saya sudah ya harus sadar, kalau enggak ya dipanggil pulang. Iya kalau ke surga, kalau ke neraka. Jadi kalau buat saya ini kesempatan kedua buat saya. Puji Tuhan. Ya jadi nggak bisa main-main. Wah, luar biasa ini Pastor Sandi. Tuhan yang luar biasa. Yang artinya diberi Tuhan karunia secara luar biasa. Selain bisa berkhotbah, Iya. bisa memuji Tuhan, menyanyi, dan itu kan anugerah dari Tuhan. Iya. Bagaimana bisa Pastor Sandi di tengah-tengah kesibukan, di sana sini mengundang, menjaga terus stabilitas kerohaniannya, hubungannya dengan Tuhan bisa terus terpelihara. Apa rahasia? Apa yang dilakukan? Berlutut sih, Om.